betul masing-masingnya tetap memiliki kebaikan. Terus lanjut, Nabi melanjutkan, ihris ala ma yanfa'u, semangatlah kepada apa yang bermanfaat untukmu. Ihris ala ma yanfa'u, semangat menggapai apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Minta tolong kepada Allah dan jangan merasa lemah. Kemudian kata Nabi, wa in asabaka syai'un, kalau menimpa kamu sesuatu, kalau sesuatu menimpamu, artinya kegagalan dari menggapai tadi, menggapai manfaat, maka kalau gagal, fala taqul, jangan kamu ucapkan lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Jangan kamu ucapkan, coba saya tadi melakukan seperti ini, pastinya akan begini, ya. Atau seandainya saya tadi seperti ini, pasti nanti akan seperti itu, ya. Gak jadi gagal. Jadi jangan seperti itu. Kalau menimpa kepadamu sesuatu, maka jangan ucapkan andainya seperti ini. Terus gimana? Walakin qul, kata Nabi, akan tapi ucapkan. Ucapkan apa? Qaddarallahu, bisa dibaca qaddaro, ya, qaddarallahu, atau bisa dibaca qadarullahi, ya, bisa dibaca demikian. Qaddarallahu, Allah telah mentakdirkannya. Itu kalau dibaca qaddaro. Kalau dibaca qadarullahi, ini adalah takdir Allah, ya, sama aja maknanya. Wa ma syaa fa'al, lanjutannya, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah laksanakan, pasti akan terjadi. Dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi, atau Allah akan jalankan. Fa inna law, kenapa tidak boleh berandai-andai? Nah, di sini Nabi jelaskan alasannya. Kenapa nggak boleh lau-lau, nggak boleh kalau-kalau, andai-andai, ya. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena lau itu bisa membuka pintu geraknya syaitan. Artinya syaitan akan lebih leluasa untuk menggodamu, menyesatkanmu kalau selalu lau, ya, andai. Baik, ini hadis riwayat Muslim. Ini hadis betul-betul hadis yang membimbing kita sehari-harinya. Ini kalau memang bisa dihafal, ya. Penting sekali kita mendapatkan nasihat dari Nabi ini setiap hari kita. Karena manusia ini, kita ini kan orangnya naik turun, ya. Kadang semangat, kadang loyo, malas, ya. Nah, di sini Nabi SAW gambarkan poin utamanya.
adalah hendaknya kita jadi seorang mukmin itu harus jadi mukmin yang kuat, harus punya kekuatan, baik kekuatan iman atau kekuatan fisik, ya, kekuatan keinginan, intinya punya kekuatan dan punya semangat, ya. Kenapa? Karena mukmin yang kuat imannya, kuat tekadnya, ya, kuat fisiknya, itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Udah imannya lemah, malas, ya, malasnya pol, ibadah yang pentingnya aja, ya, itu pun berat, ya. Intinya ini kurang baik. Tapi tetap kata Nabi, memang seorang mukmin itu walaupun dia lemah, ya, walaupun dia lemah, dia tetap mukmin, punya kelebihan, punya kebaikan yang banyak dibandingkan kalau tidak beriman, ya. Mau dia yang lemah apalagi yang kuat, pokoknya dia mukmin. Setiap mukmin itu punya khairun, itu punya kebaikan, jelas itu mukminnya. Nah, tapi selama kita bisa menjadi mukmin yang kuat, ya, mukmin yang kuat, kenapa tidak, ya, harus punya kekuatan, ya. Nah, untuk menggapai kekuatan itu, ya, butuh terus dipupuk kekuatannya, ya, baik kekuatan iman atau kekuatan semangat itu butuh harus bina terus biar jadi orang yang kuat. Karena memang setonnya juga kan melawan kita, mengajak kita selalu untuk lemah. Ya, contoh saja kita ibadah itu kan kita perang terus, ya, setiap harinya, baik yang wajib maupun yang sunnah itu perang terus, ya, perang antara jiwa ini, antara malas enggak, ya. Begitu juga belajar sama, ya. Mau belajar itu harus perang dulu, ini harus benar-benar mengalahkan keinginan untuk bermalas-malasan atau mengalahkan capek. Ini capek, ini biasanya kita kan capek, waduh capek lah, udah pengen istirahat, ya. Nah, ini butuh dipupuk terus dengan adanya nasihat, saling menasihati satu dengan yang lainnya, atau dengan banyak membaca orang-orang hebat, ya, membaca orang-orang yang hebat, kisah-kisah mereka. Banyak sekali kisah-kisah mereka yang bisa kita contoh dari orang-orang terdahulu yang hebatnya luar biasa, Masya Allah, kekuatannya itu kuat luar biasa. Padahal sama, kalau kita mau nilai makannya sama, mungkin banyakkan kita ini makannya, tapi mereka lebih kuat ngapain? Ya kuat semuanya, kuat maksudnya yang dalam kebaikan, ya, kuat ibadahnya, kuat belajarnya, ya, kuat amar ma'ruf nahi mungkarnya, dakwahnya, ya, semuanya berani, ya. Nah, itu Masya Allah. Maka wajar kalau orang-orang terdahulu itu jelas, ya, Allah cintai mereka, ya, jelas nilainya lebih baik daripada kita ini yang hidup di zaman sekarang ini. Nah, kemudian Nabi nasihatkan, kalau begitu, kalau sudah tahu mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai, kalau begitu gimana? Kuncinya ihris ala ma yanfa'u. Kamu harus semangat untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk kamu. Semangat, ya, semangat menggapainya, jangan malas-malasan. Kalau itu jelas adalah manfaat, kenapa harus malas?
Ya, kalau jelas itu manfaat, kecuali kalau kita tahu ya itu nggak ada manfaatnya, ya mungkinlah kita bisa malas. Cuma kita sudah tahu di situ ada manfaat, bahkan bukan sekedar manfaat dunia akhirat. Ya, keutamaan yang jelas yang besar dunia akhirat ada pada hal tersebut. Maka ya diambil, kata Nabi. Pokoknya tahu di situ ada manfaat, semangat. Nah, dijelaskan oleh Syekh Sa'di, itu manfaat itu bisa manfaat duniawi, bisa manfaat akhirat. Ya, pokoknya manfaat. Nah, manfaat duniawi yang kita gapai itu juga nantinya akan untuk menggapai manfaat akhirat. Nah, gitu kan? Jadi tetap intinya semuanya akhirat. Jadi kalau di situ ada manfaat duniawiyah, semangat ambil. Ya, tapi niatkan untuk mengambil manfaat akhirat. Ya. Ada kesempatan misalnya untuk bekerja, ya kerja. Kalau memang di situ manfaat duniawinya ya bisa memberikan manfaat untuk akhirat kita, ambil semangat. Enggak apa-apa. Niatkan untuk menggapai akhirat, itu pun menjadi ibadah kita. Ya, bernilai ibadah. Capeknya kita, lelahnya kita, apalagi yang sudah jadi kepala keluarga, punya kewajiban menafkahi anak istri anak, ya mau apa, mau malas-malasan, enggak kan? Ya jelas kita akan berupaya untuk bisa menafkahi mereka, menafkahi diri kita, menafkahi istri dan anak. Semangat itu duniawi. Nah, untuk akhirat juga sama, malah harusnya lebih semangat lagi. Sebagaimana kita kalau ada kesempatan menggapai manfaat duniawi semangat, begitu juga harusnya ketika ada di situ ada manfaat akhirat, harusnya lebih semangat. Ya. Toh juga nanti kalau duniawinya kan harus kembali ke akhirat juga. Nah, maka kalau yang sudah ada misalnya ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk belajar, setelah kita duniawinya sudah selesai, ya kenapa tidak? Ya, kenapa masih harus santai-santai? Kenapa harus malas-malasan? Jelaskan kita mencari duniawi itu untuk apa? Untuk akhirat. Nah, sekarang ada waktu untuk akhirat. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ya, makanya harus lebih semangat lagi. Alhamdulillah Allah sudah berikan nikmat duniawinya, tinggal kita manfaatkan untuk menggapai akhiratnya. Nah, jadi kata beliau, kata Nabi, ihris ala ma yanfa'u. Baik menggapai dunianya, kalau dunia kayaknya nggak perlu didorong ya. Biasanya itu ya, manusia itu kalau masalah dunia langsung otomatis ya. Tapi ada juga yang malas-malasan ya, suruh kerja, ayo aras-arasan, maunya main aja itu kan. Ya dunianya dunia main. Ya, dunianya dunia main. Semangat dia kalau main, tapi suruh kerja malas ya. Tapi kalau dikasih uang mau. Nah, maunya enaknya gitu, main dapat duit. Nah, itu ya. Ya. Semangat, lebih semangat lagi. Baik. Nah, untuk yang akhirat, nah ini yang perlu dikasih semangat. Ya, untuk akhirat perlu dikasih semangat. Baik, kemudian kata Nabi, wasta'in billah wala ta'jaz. Nah, setelah kamu punya semangat, untuk semangat itu kan kita cari tahu dulu keutamaannya apa, ya, manfaatnya apa. Setelah tahu ada keutamaan, ada manfaat, kita akan semangat, muncul semangat untuk menggapainya. Nah, setelah itu jangan lupa minta tolong kepada Allah. Jangan mengandalkan kepintaran kita, jangan mengandalkan kekuatan kita. Contoh misalnya mau buka usaha, contoh saya punya keahlian A,
berdagang misalnya, ya, membuat sesuatu misalnya, produsen apa gitu ya, pintar dia dalam membuatnya. Jangan dia sandarkan hasil itu dengan keahliannya. Wah, karena barang saya bagus, pasti hasilnya bagus. Nah, pasti nanti wah, banyak hasilnya, laris. Ya. Ini nggak mesti, ya, nggak mesti. Kalau dia nggak minta tolong kepada Allah, ya, atau kalau Allah nggak menghendakinya, nggak bisa. Rumus seperti ini nggak bisa. Ya, tetap harus minta tolong kepada Allah. Bahkan terkadang kalau kita betul-betul bersandarnya sama rumus tadi, oh, ini barang bagus, saya pintar, berarti saya dapat banyak keuntungan. Justru nanti terkadang jadi ujian untuknya. Ya, kadang memang betul-betul jadi benar-benar berhasil, sukses, dengan itu akhirnya lupa. Nah, itu karena nggak minta tolong tadi sama Allah. Ya, dia kira wah inilah hasil saya. Sebagaimana Qarun, ya, dengan berbangganya dia dengan hasil kekayaannya menyatakan ini adalah karena ilmu yang saya miliki. Ya. Tayyib. Atau malah terkadang Allah uji dengan kegagalan. Ya, diuji dengan kegagalan. Padahal sudah bagus loh ya karya saya ini, wow, tapi kok hasilnya ya nggak bagus. Nah, itu namanya ujian. Tayyib. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Jadi harus semangat, kemudian minta tolong kepada Allah, jangan sekali-kali merasa lemah. Ini kuncinya. Mau sukses dunia akhirat, Nabi katakan pokoknya kalau kamu sudah tahu itu ada manfaat, semangatlah ambil, kemudian minta tolong sama Allah, bismillah, jalan. Ya, jangan merasa lemah. Kadang kan kita kalau mau usaha mikirnya berapa kali? 100 kali, banyak pikirnya. Mau ini, nanti nggak ini, nanti nggak laku, nanti nggak. Aduh, nanti siapa yang mau beli? Ya, banyak mikirnya, ya, macam-macam. Ketemu usaha, ya. Maka akhirnya ya nggak jadi-jadi. Ya. Maka kalau prinsipnya orang yang pedagang itu, yang pedagang sukses itu, yang ini cerita dari mereka, biar bisa jalan itu pokoknya ambil satu, jalani. Ya. Ketika ada keinginan, ada kekuatan, doa, langsung jalan. Jangan banyak mikir. Jangan banyak mikir, nggak jadi. Ya, jangan banyak mikir. Itu dunia. Sama juga akhirat juga sama. Mau ibadah terlintas, mau ibadah, ya, mau sholat misalnya, atau mau puasa, atau mau sedekah. Udah jangan banyak mikir. Kalau ada lintasan di hati itu namanya hidayah, ya, hidayah menyapa kita. Ya, hidayah menyapa kita. Kalau mau bantu orang, saya kok pengen bantu si fulan, ya, langsung aja. Kenapa? Karena kalau mikir lagi nggak jadi. Ya, setannya udah mulai masuk membisikkan ini itu banyak. Ya, nggak jadi. Jadi apa? Kalau kita sudah tahu di situ ada manfaat, ada mau taklim lah, langsung, ya, nggak usah mikir macam-macam, langsung jalan, insya Allah jalan. Jadi ketahui apa itu manfaat, apakah hal tersebut manfaat, jelas manfaatnya, semangat, kemudian minta tolong kepada Allah, jangan sekali-kali merasa lemah, capek, sakit, itu sudah biasa, tapi bukan jadi penghalang. Ya, bukan jadi penghalang. Namanya untuk mendapatkan manfaat, yes, memang ada capeknya, ada sakitnya, ya. Jadi jangan dijadikan penghalang. Terus kata Nabi, wa in asabaka syai',
seandainya menimpa kamu sesuatu, anggap gagal, ya gagal, usaha yang ingin kita jalankan ternyata gagal. Ini sudah tahu nih, sudah tahu itu manfaat, terus minta tolong, sudah dijalankan semua, ya sudah dijalankan semua ini, kemudian ternyata gagal, ya ternyata gagal. Maka kalau terjadi kegagalan, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jangan mengucapkan seandainya tadi saya nggak begitu, ya seandainya saya begini pasti nggak gagal, ya. Jadi apa yang kita jalani itu sebenarnya sudah Allah takdirkan. Jadi maka nggak bisa kita berandai-andai seperti itu, ya. Kita itu kadang sudah benar-benar menjaga gitu ya, terkadang menjaga biar nggak gagal, ya benar-benar menjaga biar nggak gagal. Tapi memang kalau sudah Allah takdirkan untuk gagal, ya gagal. Ya, contoh misalnya bertani, ya bertani atau beternak, ya. Pernah nggak petani sama peternak itu mengalami kegagalan? Sering. Padahal apa, dia ahli kan, sudah sering juga berhasil, tapi sering juga gagal. Padahal rumusnya sama, ya aturannya sama. Yang harus dia jaga juga sudah dia jaga, yang harus dia berikan harus dia berikan. Tapi ternyata gagal. Nah, disitulah terlihat kekuasaan Allah di situ. Kekuasaan Allah di situ. Ada saja penyebab yang membuat jadi gagal. Ya, kekuasaan Allah di situ. Ya kalau petani ya paling datang hama gitu kan yang nggak bisa terkendali, ya, dan seterusnya. Tapi intinya gagal, maka kita nggak usah kecewa, ya. Jangan berandai-andai, karena kalaupun berandai-andai ya tetap nggak bisa merubah yang sudah Allah tentukan. Terus gimana? Yang terbaik adalah qul qaddarallahu atau qadarullahi. Ini adalah takdirnya Allah. Nah, kalau seorang beriman mengucapkan ini qadarullah wa ma syaa fa'al, ini menambah kesabaran. Ya. Langsung kita ucapkan gagal, langsung qadarullah wa ma syaa fa'al. Mengingatkan diri kita. Ini adalah yang Allah inginkan, ya, Allah kehendaki ini, berarti inilah yang terbaik untuk saya. Yakin, harus begitu, harus yakin ini yang terbaik untuk saya, ya. Allah kehendaki ini dan Allah Maha mengetahui apa yang saya butuhkan, apa yang saya terima, dan kalaupun itu musibah pasti saya bisa menghadapinya, ya, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ini harus diucapkan sering-sering, ya, qadarullah wa ma syaa fa'al. Dan ini hanya untuk ini, ya, untuk ketika musibah, ya. Jangan yang ketika nikmat terus bilangnya qadarullah. Ya memang qadarullah juga, cuma maksudnya enggak pas tempatnya, ya. Misalnya qadarullah saya ketemu ini tadi Pak Presiden misalnya, saya nggak pernah ketemu, qadarullah ketemu. Nah, itu ya memang qadarullah juga, cuma maksudnya itu yang lebih tepat adalah alhamdulillah gitu loh, ngucapannya alhamdulillah ketemu, ya. Baik, ya, kalau musibah qadarullah wa ma syaa fa'al, ini yang menenangkan kita, ya, dan akan nanti membuat kita kembali kepada kondisi normal yang tadinya sedih, ya, kecewa. Kalau andai-andai itu kan masih mikir terus, mikir, coba tadi gini ya, pokoknya banyak andai-andai nggak selesai, ya. Malah nanti melupakan kekuasaan Allah, ya, melupakan Allah
merupakan untuk bersabar dan seterusnya. Makanya kata Nabi, fa inna law taftahu amala syaitan, karena seandainya itu law itu akan membuka pintu amalannya syaitan. Syaitan akan terus menggoda kita untuk terus sedih, ya, bersedih dan tidak mau bersandar kepada Allah. Terus lama-lama nanti murka, ya, murka dengan ketentuan Allah. Wah, langsung protes, ya, protes, nggak nerima takdir. Nah, ini sudah banyak ini, ya, banyak pintu-pintu syaitan yang terbuka. Nah, ini bahaya, ya. Ini masya Allah nasihat Nabi yang begitu, ya, mendalam untuk kita setiap harinya, ya, setiap harinya menjadi seorang mukmin, ya. Nah, inilah mukmin, ya, kondisi mukmin. Jadi dia senang, bisa bersyukur, ya, karena memang ketika dia dapat, misalnya berhasil dengan usahanya, apa yang dia gapai itu dapat, karena kan dia minta tolong kepada Allah, maka rasa syukurnya besar, ya. Dia nyadari saya ini nggak bisa apa-apa, Allah yang berikan, dapat, ya. Ini kan senang sekali kan. Senangnya tuh bukan karena senang karena kekuatan kita, tapi karena memang Allah berikan ini untuk kita. Yang kita kira ini nggak bisa, tapi Allah berikan untuk kita. Nah, itu faedahnya kita minta tolong sama Allah. Jadi kalau dapat, rasa syukurnya begitu besar. Tapi kalau nggak dapat, gimana? Kita syaa fa'al. Nah, makanya mukmin itu tenang hidupnya, nikmat syukur, ya, dapat musibah sabar, ya, itu insyaallah tenang sekali, nikmat hidupnya seorang mukmin. Tapi itu penjelasan dari hadis. Nah, sekarang ada faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya, di sini Nabi sebutkan mukmin, ya, iman, ya, tentang iman. Ini menunjukkan iman itu ada yang kuat, ada yang lemah. Artinya iman itu jelas dengan hadis ini bertambah dan bisa berkurang. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan iman, ya, kalau iman ya sudah iman. Walaupun maksiat, walaupun lagi lemes, ya dia pokoknya dia iman, ya sempurna imannya. Ini keliru, ya. Iman itu bisa nambah, yazid, bisa yanqus, berkurang, ya, bisa kuat, bisa lemah. Nah, sini Nabi jelaskan mukmin qawi, mukmin dhaif. Ya, qawi apanya? Ya, qawi imannya bisa, qawi kuat imannya, kuat badannya juga bisa, ya. Itulah akidah ahlus sunnah, ya. Terus juga iman juga dari sini kita bisa pahami adalah bisa bentuknya keyakinan, ya, bisa bentuknya ucapan, bisa bentuknya amalan. Jadi iman itu bentuknya ucapan, keyakinan, amalan. Ini tiga-tiganya ini adalah bentuk dari iman. Jadi iman itu bukan cuma diyakini, ya. Apa yang kita ucapkan juga itu menunjukkan keimanan kita. Apa yang kita lakukan itu juga menunjukkan keimanan kita, ya. Jadi menurut Ahlussunnah, iman itu ya harus diucapkan, harus diyakini dulu, terus diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan kita, ya. Nah, di sini kan dibantu dengan mengucapkan qadarullah ma masya'a fa'al, terus juga minta tolong kepada Allah, terus tampakkan dengan amalan, semangat kita menggapai yang bermanfaat. Itu semuanya iman, namanya iman, ya. Iman menurut Ahlussunnah adalah i'tiqad, keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, kemudian amalan dengan badan. Itu iman, ya. Kemudian bisa bertambah, bisa juga berkurang.
Baik, kemudian dari hadis ini juga kita bisa lihat Allah memiliki sifat mahabbah, mencintai. Ya, Allah mencintai. Allah punya sifat mencintai hamba-hambanya. Dan sesuai ya, sifatnya yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti cintanya makhluk. Ya, mahabbahnya Allah tidak seperti mahabbahnya makhluk. Kemudian dari sini juga kita bisa ambil faedah, setiap mukmin itu pasti ada kebaikannya, ya, karena dengan keimanannya itu, ya, walaupun ada yang kurang, ada yang lebih, ya, yang penting iman, berarti dia sudah punya kebaikan yang besar, ya, punya kebaikan yang besar, dan Allah cintai. Jadi jangan dikira nggak dicintai, ya, dicintai, walaupun lemah dia dicintai, ya, punya keutamaan, ya, karena keimanannya itu. Terus berikutnya kita harus tahu apa yang bermanfaat, ya, harus mengetahui apa yang bermanfaat untuk kita, baik di dunia maupun akhirat, dengan cara belajar, ya, pelajari. Jadi belajar agama wajib, belajar masalah duniawiya juga bisa dikatakan wajib untuk kemaslahatan kita, ya, untuk kemaslahatan kita. Kita pelajari. Nah, tinggal mengatur niatnya saja, ya, tinggal mengatur niatnya saja. Jadi jangan diingkari kalau misalnya ada orang yang ingin belajar keahlian dunia, itu penting juga, ya. Jadi tidak semuanya orang itu harus ahli dalam agama. Agama yang wajib itu, semua yang wajib belajar agama itu ya yang wajib-wajibnya, ya. Kalau untuk ahlinya mendalaminya, ya nggak semua, ya, cukup beberapa orang yang mewakili itu sudah cukup. Sisanya kalau mau yang ahli dalam bidang dunia yang lain, ya memang harus ada salah satu, ya, bisa dihukum namanya fardu kifayah, ya. Harus ada yang bisa tentang kesehatan, harus ada yang bisa tentang bangunan, harus ada di antara kaum muslimin. Nah, seperti itu. Kemudian dari sini, ya mungkin terakhir aja, ya, kita dapatkan bahwasanya kita kalau ditimpa musibah, ya, kalau kita ditimpa musibah maka harus bersabar, ya, harus bersabar, dan dengan bantuan, ya, mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al, ya, harus bersabar. Setelah usaha minta tolong kepada Allah kemudian gagal, maka kita harus bersabar dan ucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdirnya Allah, dan apa yang Allah kehendaki akan Allah lakukan, ya, dan inilah yang terbaik untuk saya, ya, ini yang terbaik untuk saya. Tapi sebenarnya masih ada lagi yang lainnya, tapi cukuplah, ya, cukup apa yang kita sampaikan tadi. Ada pertanyaan? Mau silakan. Nah. Manusia kan sudah ditentukan hilal masuk di kalau apa itu bodoh. Bagaimana kalau ada orang tidak pernah sholat, selantas itu dia sholat, nah itu gimana? Bagaimana keadaan orang apa itu melaksanakan sholat itu? Tadinya dia nggak sholat, itu lepas tiba-tiba dia melaksanakan sholat. tiba-tiba sholat, terus sekali tok tapi sholatnya. Maksudnya
sholat berjamaah ikut apa Oh, awalnya dia meninggalkan sholat tapi tobat atau gimana? tidak tahu di pokoknya sholat yang namanya Oh, sholat terus nggak sholat lagi setelah itu. tahu juga tapi cuma saya tanyakan macam itu. Oh iya, thayyib. Ya itulah namanya takdir ya. Takdir dari Allah Azza wa Jalla yang kita tidak ketahui. Memang sudah tercatat. Sudah semuanya sudah tercatat. Yang belum terjadi, yang apa namanya, itu sudah tercatat. Nah, kalau terjadi tadi, orang itu memang berarti sudah ditakdirkan tadinya dia memang meninggalkan sholat. Nah, kemudian di hari tertentu dia Allah takdirkan untuk sholat. Ya bisa karena ikut-ikutan, bisa karena taubat, ya bisa karena taubat, ya. Dan disitulah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan yang perlu diperhatikan masalah takdir itu, manusia juga punya kehendak. Jadi jangan sampai nanti kita beriman dengan takdir itu langsung menyatakan berarti kita nggak punya kehendak dong, gitu kan. Allah semua atur semua. Nah, yang perlu diingatkan, walaupun sudah ditakdirkan semuanya, tapi Allah berikan kita kehendak untuk memilih sholat atau nggak sholat. Nah, di situ juga dari kejadian tadi juga bisa kita lihat bahwasanya manusia itu punya kehendak. Kadang dia mau sholat, kadang dia nggak mau sholat. Nah, jadi cara beriman dengan takdir yang benar adalah kita yakini semuanya sudah tertuliskan, dan kalau memang sudah waktunya Allah takdirkan, tapi kita punya kehendak, dan kehendak kita akan berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi walaupun kita kehendaknya maunya berhasil, sukses, tapi kalau Allah katakan nggak berhasil, ya nggak berhasil. Ya, ini akidah Ahlus Sunnah yang seharusnya kita yakini dalam masalah takdir. Ya, jelas, insyaallah. Nggak ada ya? Ada lagi Pak Bari? Cukup, ada lagi? Satu. Kalau kita mengalami peninggalan, di situ pasti ada evaluasi. Evaluasi. Supaya bagaimana selanjutnya supaya tidak gagal. Itu termasuk kita itu menerima takdir atau gak terima. Ya, Masya Allah, bagus pertanyaannya. Evaluasi itu masuk lau enggak nih ke bahasanya tadi ya. Evaluasi itu masuk ande-ande enggak gitu ya. Nah, itu. Jadi memang tadi sebenarnya sudah Anda baca, pengen disampaikan, cuma tadi terlupakan. Ya, qadarullah wa masyafa'al. Ya. Di sini ada faedah dari Syekh Sa'di tentang lau. Jadi lau yang dilarang itu adalah lau yang dia itu menunjukkan atau mengungkapkan sesuatu yang sudah terlewat dan nggak mungkin bisa dia kerjakan lagi gitu loh. Ya, biasanya sesuatu yang sudah terlanjur kemudian dia ungkit-ungkit lagi gitu loh. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau lau yang bentuknya rencana ke depan, namanya lau rencana ke depan. Kalau yang nggak boleh tadi, lau yang sudah terjadi kemudian kita ungkit-ungkit. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau lau yang dia merupakan rencana ke depan, ini namanya evaluasi. Ya, ini rencana dan boleh manusia berencana. Seperti tadi awalnya kita berencana kan, sudah tahu itu manfaat, kita punya rencana, minta tolong. Nah, jadi setelah kejadian tadi kita nggak boleh lau untuk yang masa yang lalu, artinya yang sudah berlalu ya sudah biarkan berlalu, tapi ke depannya. Nah, jadi bukan berarti nanti kita dilarang berencana, ya, tapi justru malah harusnya mengambil ibroh dari kejadian yang sudah terjadi, ya, sehingga kita punya rencana ke depan yang lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi nggak bertentangan ya. Jadi yang dilarang adalah yang sudah berlalu, walaupun yang untuk masa depan lau seandainya saya misalnya, andainya nanti kalau bisa lanjut ya usaha ini, saya mau ginilah, mau tambah karyawan atau mau ganti karyawannya, ya pokoknya itu rencana boleh, silakan, bagus malah, ya. Baik, jazakumullah khairan.
katsiran atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.